community and happiness in community. So that you can go on the learning process with a healthy state. Secondly, not forgetting the salat and breathing. We pour out to the Prophet Muhammad SAW, was brought us out of the dark ages to the era of midlife achievement in Islam. Then I would like to thank to Mr. Al-Sadin as my lecturer and my friends who participate in our presentation. Let me introduce myself. My name is Masaki Anaidi, and today I will presentation about Aswaja dan Sejarah. Yang pertama ada pengertian Aswaja. Aswaja berasal dari 3 kata. Yang pertama adalah ahlun, yang kedua asna, dan yang ketiga adalah al-jamaah. Ahlun artinya keluarga, golongan atau pengikut. Kemudian asna artinya ajaran atau sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, entah itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau ketentuan. Kemudian al-jamaah artinya kelompok atau kumpulan para sahabat Nabi, para tabi'in dan para tabi'in. Kemudian secara istilah aswaja adalah kelompok atau golongan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dan mengikuti ajaran Nabi serta para sahabat Nabi setelahnya. Selanjutnya ada sejarah aswaja. Aswaja lahir karena ada beberapa sebab, yaitu karena adanya golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah memiliki ajaran bahwa semua perbuatan manusia itu murni kehendak manusia, tidak ada peran Tuhan sama sekali. Dan ajaran Mu'tazilah ini bertolak belakang atau berkebalikan dengan aliran Jabariyah, yaitu kebalikan dari Mu'tazilah bahwa semua perbuatan manusia itu mutlak dari Tuhan, bukan kehendak manusia. Jadi manusia tak berbuat kebaikan atau berbuat keburukan itu semua murni dari Tuhan, tidak ada kehendak manusia sama sekali. Itu yang dipercayai oleh aliran Jabariyah. Kemudian aswaja muncul sebagai reaksi terhadap paham Mu'tazilah dan Jabariyah, dan muncullah ide inisiatif untuk meneruskan hal itu. Awalnya Abu Hasan Al-Asy'ari adalah seorang murid dari aliran Mu'tazilah selama 60 tahun. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari merasa ada yang janggal dengan aliran Mu'tazilah, sehingga beliau memutuskan untuk keluar dari aliran Mu'tazilah. Ditambah beliau juga bermimpi dengan Rasulullah bahwa Rasulullah berkata, aliran yang benar adalah aliran ahli hadis atau yang sesuai dengan ajaran Nabi, bukan aliran Mu'tazilah. Kemudian ada 2 tokoh yang mempelopori lahirnya aswaja, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ajaran yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari bisa dikenal dengan ajaran Asy'ariyah, dan yang dibawa oleh Abu Mansur Al-Maturidi adalah Al-Maturidiyah. Kemudian kedua ajaran ini memiliki kemiripan sehingga memiliki konsep atau pemikiran yang sama, sehingga beliau berdua
Saya mau bertanya, dalam nilai-nilai aswaja di kehidupan sehari-hari itu kan ada nilai tawasud dan tawazun. Bagaimanakah cara membedakan dua nilai tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Kurniawati Hidayah. Saya mau bertanya, dewasa ini banyak golongan yang mengaku bahwa mereka adalah penganut ajaran aswaja. Namun sikap dan akhlak mereka itu tidak mencerminkan ajaran tersebut. Nah, itu bagaimana cara kita mengenali oknum-oknum tersebut dan bagaimana cara terbaik dalam menyikapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanya tentang apa saja. Bagaimana anak muda seorang mualaf yang bermasuk Islam ingin memilih mazhabnya sendiri? Bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Jaya Masito. Saya ingin bertanya, apakah ada batasan dalam tasamu atau toleransi dalam aswaja? Terima kasih. Saya sendiri mau bertanya, bagaimana hubungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Islam? Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Renanitra Dewi. Saya ingin bertanya, pada sejarah aswaja disinggung mengenai Mu'tazilah. Abu Hasan Asy'ari juga menganut paham tersebut sebelumnya. Pertanyaannya, apa pengertian lebih jelas dari Mu'tazilah dan mengapa Abu Hasan sempat menganutnya jika hal itu salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindir Warisatia. Saya mau bertanya di dunia politik tentang aswaja. Nah, bagaimana prinsip aswaja itu di dalam dunia sosial politik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abda Jadia. Saya ingin bertanya, jelaskan aswaja sebagai manhajul fiqh yang dipelopori oleh Profesor Dr. Kyai Haji Said Agil Siraj, Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabisa Maharani. Saya ingin bertanya, apa penyebab atau ajaran yang salah menurut Abu Hasan Al-Asy'ari sehingga ia memutuskan untuk keluar dari golongan Mu'tazilah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Di sini saya ingin bertanya tentang materi yang telah disampaikan, yaitu tentang aswaja. Pertanyaan saya yaitu bagaimana bid'ah dalam perspektif aswaja dan kegiatan apa yang dilakukan untuk melestarikan serta mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy'ari. Di sini saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan aswaja sebagai manhajul fiqh wal muamalah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibadah Usahila. Pertanyaannya adalah, dalam nilai-nilai aswaja di kehidupan sehari-hari terdapat nilai tawas dan tawazun. Bagaimana cara membedakan kedua nilai tersebut? Tawasud adalah sikap tengah-tengah, sedang tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Sedangkan tawazun yaitu sikap berimbang atau harmoni dalam perhitungan demi terciptanya keserasian, hubungan antar sama umat manusia dan antara manusia dengan Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Vita. Pertanyaannya adalah, banyak golongan yang mengakui bahwa mereka adalah penganut ajaran aswaja. Namun sikap dan akhlaknya tidak mencerminkan ajaran tersebut. Bagaimana cara mengenali oknum tersebut dan bagaimana cara terbaik dalam menyikapinya? Kita bisa mengenali dengan cara merefleksikan sikapnya dengan ajaran aswaja. Jika tidak sesuai, bisa jadi dia hanya mengaku sebagai golongan aswaja. Dan cara menyikapinya adalah bisa dengan mengingatkan bahwa ajaran itu tidak sesuai atau sikapnya itu tidak sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai aswaja. Jika tidak bisa, juga dibiarkan saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ainur, bagaimana pendapat Anda jika ada seorang mualaf bertanya cara memilih mazhab? Mualaf adalah orang yang belum sempurna mengetahui tentang Islam, dan jika dia bertanya cara memilih mazhab, kita bisa membantunya dengan cara menjelaskan ajaran dari masing-masing mazhab. Dan untuk beliaunya memilih yang mana itu juga terserah mereka. Dan apa bebaskan seorang mualaf itu memilih mazhab siapa yang ingin. Kemudian selanjutnya dari Salsabila Jaya.
Pertanyaannya adalah apakah ada batasan tasamuh atau toleransi dalam aswaja? Pastinya ada. Kita boleh bertoleransi dengan siapa saja, tapi tidak dalam hal keyakinan atau seperti yang ada dalam surat Al-Qur'an tertera bahwa untukmu agamamu dan untukmu agamamu. Jadi toleransi ini terbatas pada hal-hal selain akidah atau keyakinan. Pertanyaan selanjutnya dari Cynthia Devi, bagaimana hubungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Islam? Akidah aswaja ini memiliki unsur-unsur akidah Islam yang relevan dan diterima baik oleh Darul Aqli maupun Darul Aqli. Terlebih lagi, prinsip-prinsip akidah aswaja sesuai dengan ajaran Islam, yaitu rahmatan lil alamin, bersifat tawasul atau bersifat moderat, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Landasan akidah Islam adalah rukun iman, yakni beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab, para utusannya, hari akhir, dan kepada Allah. Dasar-dasar akidah Islam juga merujuk pada Al-Quran dan hadis. Pertanyaan selanjutnya dari Yolanda. Pertanyaannya adalah pada sejarah aswaja disinggung mengenai paham Mu'tazilah. Abu Hasan Asy'ari juga paham tersebut sebelumnya. Pertanyaannya, apa pengertian lebih jelas dari Mu'tazilah dan kenapa Abu Hasan sempat mengakuinya jika hal itu dirasa salah? Ajaran utama Mu'tazilah adalah mereka mempercayai bahwa Allah itu tidak ikut campur dengan semua perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia. Jadi manusia itu berkehendak atas kemauannya sendiri, tidak ada campur tangan Tuhan sama sekali. Abu Hasan Asy'ari tidak menyadari bahwa ajaran itu salah atau tidak sesuai dengan pola pikirnya. Bahkan sampai 40 tahun beliau merasa ada yang janggal dengan ajaran Mu'tazilah. Ditambah lagi beliau juga bermimpi bertemu Rasulullah bahwa mazhabnya benar adalah mazhab al-hadis, bukan mazhab Mu'tazilah. Dari hal itu Abu Hasan Asy'ari semakin yakin dan keluarlah beliau dari Mu'tazilah, kemudian membuat aliran atau paham yang dinamai Al-Asy'ariyah. Selanjutnya pertanyaan dari Heni Rahmati Saja, bagaimana prinsip aswaja dalam bidang sosial politik? Dalam bidang sosial politik, aswaja menggunakan prinsip syura atau musyawarah, di mana negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dari setiap keputusan, kebijakan, dan peraturan. Jadi dalam bidang sosial politik, aswaja menggunakan prinsip musyawarah. Selanjutnya dari Abdiati Sadia, jelaskan aswaja sebagai manhaj fikih yang dipelopori oleh Profesor Dr. Haji Said Akil Sirajul Islam. Aswaja sebagai manhaj fikih adalah upaya dari cara berpikir yang bertujuan menjaga peradaban dan stabilitas keamanan manusia di muka bumi. Aswaja menolak cara-cara berpikir dan bertindak rigid atau kasar, merusak, intoleran, serta hal-hal yang membawa pada pemberontakan. Selanjutnya pertanyaan dari Nafisa Maharani. Pertanyaannya adalah, berikan contoh yang ada di golongan Mu'tazilah yang dianggap tidak cocok oleh Abu Hasan Asy'ari dan yang mendasari keluar dari golongan tersebut. Lagi-lagi yang menjadi permasalahan adalah ajaran utama dari golongan Mu'tazilah adalah mempercayai bahwa Allah itu tidak ikut campur tangan atas perbuatan atau perilaku manusia. Semua perbuatan manusia itu murni berdasarkan manusia itu sendiri atau berdasarkan kemauan manusia itu sendiri. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak mengingkari janjinya memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan memberikan adab kepada muslim yang berbuat buruk. Manusia dengan kemampuan akalnya memilih berbuat baik atau buruk. Apabila berbuat baik, maka akan juga, dan sebaliknya yang berbuat buruk akan disiksa di atas amalnya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ariana, bagaimana dalam perspektif aswaja dan kegiatan apa yang dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa sesuatu yang dapat dianggap bid'ah jika melanggar sunnah. Adapun jika sesuatu itu tidak salah atau bahkan sesuai dengan kehendak